Setelah sebelumnya, media kita diramaikan dengan adanya dugaan kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh anak pejabat pajak. Saat ini, media kita sedang ramai membahas tentang adanya dugaan kasus penganiayaan, di mana dugaan kasus penganiayaan ini diduga dilakukan oleh anak seorang perwira polisi terhadap seorang mahasiswa yang berinisial KA pada bulan Desember tahun 2022 yang lalu di Medan, Provinsi Sumatera Utara. Video penganiayaannya baru viral dan tersebar di media massa atau media sosial pada hari Selasa pada tanggal 25 April tahun 2023. Kasus ini viral karena menurut publik laporannya terkesan lambat ditangani, padahal si korban sudah membuat laporan polisi pada tanggal 22 Desember tahun 2022. Tetapi terduga pelaku baru ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh pihak kepolisian. Walaupun memang dalam hal ini pihak kepolisian sudah memberikan klarifikasi. Kendalanya karena korban selaku pelapor dalam kasus penganiayaan ini sedang melanjutkan pendidikannya di luar negeri. Jadi susah untuk dimintai keterangannya sebagai pelapor atau sebagai korban oleh pihak kepolisian. Selain itu, publik dibuat marah karena berdasarkan video yang viral dan beredar di media sosial atau media massa, pada saat anaknya melakukan penganiayaan, ayah terduga pelaku penganiayaan yang merupakan seorang perwira polisi yang aktif di Kepolisian Republik Indonesia juga sedang berada di tempat kejadian perkara atau TKP. Tetapi si ayah terduga pelaku penganiayaan diduga membiarkan dan tidak melerai anaknya pada saat melakukan penganiayaan. Berdasarkan pemberitaan di media massa, Kapolda Sumatera Utara atau Kapolda Sumut, yaitu Bapak Irjen Pancaputra, mencopot si ayah dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Bin-Ops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara. Si ayah diduga melanggar kode etik Pasal 13 huruf M Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Dalam aturan itu disebutkan bahwa setiap pejabat Polri di dalam etika berkepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan atau berlaku kasar dan tidak patut. Pertanyaannya, apakah si ayah dari terduga pelaku penganiayaan memang bisa dipidana karena membiarkan anaknya melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan kepada si korban? Kalau mengacu pada pemberitaan, si anak dikenakan dengan pasal 351 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu tentang pasal penganiayaan yang menyatakan bahwa jika perbuatan pelaku dalam hal ini si anak mengakibatkan luka-luka berat, maka terhadap si anak bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Permasalahannya, apakah si ayah ikut melakukan penganiayaan bersama dengan anaknya? Kalau tidak, maka pasal penganiayaan yang diberikan kepada si anak tidak bisa dikenakan kepada si ayah. Kecuali dalam kasus ini, si ayah mempunyai peran ikut atau turut serta melakukan dugaan penganiayaan atau menyuruh si anak atau menganjurkan anaknya atau membujuk anaknya untuk melakukan dugaan penganiayaan kepada si korban, atau si ayah dalam kasus ini memberikan kesempatan, sarana, atau memberikan keterangan atau dengan sengaja menganjurkan anaknya untuk melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan kepada si korban. Maka dalam kasus ini barulah si ayah bisa dimintai pertanggungjawaban hukum secara pidana atas perbuatan dari si anak. Jika kita mengacu pada pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, atau si ayah
diduga ikut membantu atau memberikan bantuan kepada si anak dalam melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan kepada si korban berdasarkan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. So, bagaimana menurut teman-teman dari penjelasan yang saya sampaikan tadi? Apakah menurut teman-teman si ayah dari terduga pelaku dugaan penganiayaan dapat ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan bersama dengan anaknya karena kasus dugaan tindak pidana penganiayaan bersama dengan anaknya kepada si korban? Misalnya, karena memberikan kesempatan kepada anaknya untuk melakukan penganiayaan atau melakukan pembiaran. Tapi, pasal berapa dan memakai undang-undang mana kalau memang terhadap si ayah itu kemudian dikenakan pasal pidana? Silakan komen di bawah ini agar dapat menjadi diskusi kita bersama atau dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum untuk dapat mengusut tuntas tentang dugaan tindak pidana ini. Demikian dari saya, semoga hal-hal yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat penegakan hukum di Indonesia. Salam dari saya.